Baik, teman-teman, kita mulai ya mata kuliah kita pada sore hari ini. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kelembagaan ya. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas turunan ketiga dari kelembagaan, yakni historical institutionalism atau kelembagaan secara historis. Nah, ada tiga turunan teori dari kelembagaan secara historis. Pertama adalah hilang. Oh, ya. Baik, pertama adalah path dependence atau jalur kemandirian. Apa yang maksud dengan jalur kemandirian? Sebenarnya secara sederhana bisa dipahami bahwa setiap negara itu punya pilihan tersendiri atau pilihan jalur tersendiri.
Hilang ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi secara sederhana itu bisa kita pahami, yang disebut dengan path dependence itu adalah setiap negara itu pasti memiliki pilihan langkah tersendiri atau pilihan kelembagaan tersendiri yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Ya, jadi setiap setiap negara itu punya pilihan kelembagaan tersendiri. Seperti misalnya kelembagaan itu kan contohnya saya demokrasi ya. Indonesia punya sistem demokrasi yang berbeda. Of course pasti berbeda dengan demokrasi yang Anda dapatkan di Inggris. Berbeda dengan demokrasi yang Anda dapatkan di Amerika. Pemilihan presidennya pun berbeda ya, wakil rakyatnya pun berbeda. Nah, kelembagaan-kelembagaan itu atau model secara kelembagaan itu ya memang berbeda. Kenapa berbeda? Karena setiap negara itu punya struktur ya model, norma, kepercayaan ya dan aturan baik secara formal dan informal yang mereka pilih untuk mencapai tujuan mereka. Paham ya? Jadi disebut dengan path dependence. Jadi kalau misalnya Anda pengen nanti mengambil judul esai atau skripsi, judulnya misalnya membandingkan model demokrasi atau keterhubungan model demokrasi Amerika Serikat terhadap pertumbuhan ekonomi mereka atau capaian misalnya pembangunan dalam bidang teknologi, misalnya Anda bisa menggunakan pendekatan teori kelembagaan atau path dependence untuk menganalisa hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah sociological institutionalism atau kelembagaan secara sociological. Jadi kalau kita bicara, ingat kalau kita berbicara tentang psikologi, ini yang perlu Anda pahami ya. Kan Anda sering belajar, Anda belajar kalau tidak salah di semester awal tuh tentang pengantar sosiologi ya. Semester 2 ya? Ngajar siapa? Semester 2. Oke ya. Jadi kan Anda belajar pengantar sosiologi. Anda ada yang pernah belajar antropologi nggak? Ada yang pernah dapat antropologi di sini? Nggak ada sama sekali. SMA pernah dapat? Nah ya. Jadi kan kita belajar tentang sebenarnya pembagian ilmu itu kan ada yang disebut dengan sosiologi. Kalau sosiologi itu ilmu yang mempelajari kita dengan orang lain. Jadi kita dengan orang lain, kita dengan masyarakat itu disebut dengan sosiologi. Nah, hubungan kita dengan orang lain itu kan menciptakan behavior pattern tersendiri atau apa namanya pola perilaku tersendiri. Tentu pola perilaku itu kemudian dibandingkan pola hubungan Anda dengan orang tua, dengan teman, dengan orang yang Anda tidak kenal itu ada patternnya tuh, ada polanya. Itu yang disebut dengan sosiologi. Jadi kalau kita bicara tentang sociological institutionalism atau kelembagaan secara sosiologi itu melihat struktur lembaga, aturan secara formal dan informal yang menghubungkan orang dengan orang lain atau orang dengan masyarakat atau orang individu dengan publik. Nah, itu disebut dengan sociological. Nah, kalau kita bicara tentang psikologi, kita bicara tentang diri sendiri, individu itu, ya, individu itself, bukan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, kalau kita bicara tentang antropologi, kita bicara tentang peninggalan, baik ditinggalkan oleh dari individu itu. Jadi kita kalau bicara tentang antropologi itu peninggalan ya, kita tidak bicara antropolog itu tentang sesuatu masa depan. Kita bicara tentang apa yang sudah ditinggalkan, atau jejak peninggalannya seperti apa. So that is the difference between kalau Anda belajar sosiologi, antropologi, and psikologi. Nah, kalau kita bicara tentang sociological institutionalism atau kelembagaan secara sosiologi, itu menjelaskan bagaimana norma, kemudian value atau nilai, budaya, within institution dalam kelembagaan tersebut mempengaruhi perilaku politik dan ekonomi dari aktor tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa model
kelembagaan di Amerika Serikat atau model demokrasi, for instance, itu berbeda dengan Indonesia, model demokrasinya, karena orang di Indonesia dengan orang di Amerika itu budaya yang berbeda, ya, normanya berbeda, agamanya mungkin mayoritas secara berbeda, sehingga yang agama, kebudayaan, kepercayaan ini membentuk kelembagaan tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang teori kelembagaan, kita tidak bisa menyamakan kelembagaan yang ada di Amerika dengan kelembagaan misalnya yang ada di Indonesia. Itu sebabnya kalau Anda bilang kenapa KPK misalnya kalau ada lembaga anti korupsi di Hong Kong itu berjalan dengan sangat baik di Indonesia enggak. Misalnya ya, itu bisa menjelaskan kalau misalnya Anda punya penelitian nanti tentang hal tersebut. Atau misalnya kalau Anda pengen menganalisa kenapa demokrasi di Amerika lebih efektif dibandingkan demokrasi di Indonesia. Itu kalau Anda bicara dengan orang kelembagaan itu akan berargumentasi bahwa tidak ada model demokrasi yang terbaik. Yang ada adalah tepat. Ya, tepat buat saya belum tentu terbaik buat saya, buat Anda ya. Jadi apa yang tepat buat Anda belum tentu juga tepat buat saya. Itu yang disebut dengan demokrasi, itu yang disebut dengan kelembagaan. Nah, ini yang salah kalau misalnya sebagai contoh perbandingan, kalau negara-negara Timur Tengah yang sudah nyaman dan aman dengan model pemerintahan yang kerajaan, terus dipaksa struktur kelembagaannya menjadi demokrasi, contoh misalnya Irak, ya, Irak itu struktur kelembagaannya dulu kerajaan, dipaksa menjadi demokrasi. Apa yang terjadi? Hancur. Jadi memang secara apa namanya culture budaya, norma yang dipahami di masyarakat sana belum bisa atau belum mampu secara dewasa untuk pindah kepada struktur kelembagaan yang baru. Itu mungkin bisa menjelaskannya. Kemudian berikutnya juga bisa menjelaskan kalau misalnya Anda pengen menganalisa kenapa di Indonesia itu mulai dari Sabang sampai Merauke ada wilayah yang sangat develop, let's say Jawa itu sangat develop. Kemudian di luar Jawa ada beberapa wilayah ya yang cukup develop, tapi kenapa ada wilayah tertentu diberikan approach yang sama tetapi hasilnya begitu-begitu saja. Nah, Anda juga bisa melihat dari pendekatan kelembagaan. Kenapa wilayah ini terbelakang dibandingkan dengan provinsi lainnya, padahal dia sudah diberikan misalnya kemampuan ekonomi yang sama. Atau misalnya, let's say wilayah itu kaya dengan sumber daya alam, tapi provinsi tersebut masih seperti itu atau tidak berkembang dengan maksimal. Jadi mungkin ada permasalahan pada struktur kelembagaannya. Nah, struktur kelembagaan itu kalau di dalam historical institutionalism bisa dianalisa dengan pendekatan kelembagaan sosial. Ya, jadi kan masyarakat ini, individu ini, masyarakat ini yang membentuk kelembagaan tersebut. Sehingga lembaga yang ada di Sulawesi Selatan dengan lembaga yang ada di Jakarta itu berbeda. Pola pemilihan kandidat gubernur, cara berpikir orang Jakarta dengan cara berpikir orang di luar Jakarta itu berbeda. Kalau Jakarta itu kualitas pendidikannya itu, kualitas manusianya itu 5 kali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di luar Jakarta. Dan cenderung rasional. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang teori kepantasan, Jakarta itu bisa dipakai tuh teori itu. Pemilih-pemilih yang rasional, melihat pada program itu bisa dilihat di Jakarta. Tapi kapan kemudian itu dipakai di luar Jakarta, jadi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena tadi dipengaruhi oleh tadi ya struktur kelembagaannya, kualitas manusia itu kan dipengaruhi oleh struktur kelembagaan. Contoh misalnya, kalau di Bogor sana itu, di wilayah Bogor, dekat Bogor lah, itu banyak sekali anak yang SD itu tidak mau lanjut SMP. Padahal mampu. Berarti masalahnya bukan di faktor ekonomi, masalahnya dia tidak melihat bahwa pendidikan itu penting. Itu kan kelembagaan ya, itu kan norma ya, budaya yang mereka adopsi, sehingga kita bisa mengatakan dengan dia memiliki pemikiran seperti itu menghambat kemajuannya dia. Kemudian yang ketiga adalah rational choice institutionalism atau kelembagaan sebagai suatu pilihan rasional. Jadi kalau kita lihat rational choice institutionalism ini dia mengintegrasikan teori pilihan rasional dengan kelembagaan. Jadi setiap lembaga itu punya rasionalitas berbeda. Contoh nih ya, kalau di Arab sana itu kan kebanyakan modelnya kerajaan.
masyarakat di sana memilih model kelembagaan seperti kerajaan karena punya rasionalitas berbeda. Kita memilih demokrasi, kita memiliki rasionalitas yang berbeda. Di Thailand, pengaruh raja meskipun mereka punya perdana menteri, tetapi eh, mereka menyebut diri mereka demokrasi. Di Inggris ada raja, kemudian ada perdana menteri, mereka juga menyebut diri mereka demokrasi. Jadi pemilihan demokrasi itu dalam warna yang berbeda itu disesuaikan dengan kadar rasionalitas dari aktor itu sendiri. Paham nggak kira-kira kalau saya berbicara seperti ini? Jadi kalau rational choice institutionalism itu berpendapat bahwa kelembagaan membentuk ya perilaku strategik dari aktor-aktor yang rasional. Tapi Anda harus paham kalau kita belajar tentang rasionalitas, kita bicara tentang tidak ada model rasionalitas yang sama. Rasionalitas saya dengan rasionalitas Anda itu berbeda. Do you understand what I mean? Contoh misalnya, I give you esai untuk mengerjakan esai ya. Anda punya rasionalitas mungkin bilang, I'm gonna working every day. Jadi saya punya waktu yang cukup. And some of you maybe think like I still have couple days, dan saya akan kerjakan misalnya 3 hari sebelum submission. That's his rationality. Rasionalitasnya berbeda ya. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Nah, rasionalitas itu kan dibentuk oleh rasionalitas kita itu dibentuk oleh apa? Siapa yang mempengaruhi rasionalitas kita? Bisa lingkungan, value, budaya ya, norma. Nah, coba Anda lihat tuh. Misalnya nih model Anda bekerja eh, kira-kira nih ya, apa yang mempengaruhi Anda tuh sehingga mengambil langkah-langkah seperti itu? Apakah Anda melihat di rumah modelnya seperti itu? Apakah orang di rumah tuh modelnya seperti itu? Ataukah orang terdekat Anda mungkin melakukan hal seperti itu? Atau lingkaran pertemanan Anda yang modelnya seperti itu? Atau Anda sudah membentuk pola perilaku itu selama bertahun-tahun, kemudian Anda menganggap itu sebagai hal biasa. Biasanya kan kalau kita melakukan sesuatu lebih daripada 2 kali, kalau sudah 3 kali itu sudah dicatat sebagai kebiasaan. Ya, jadi kalau Anda sudah melakukan berkali-kali kebiasaan itu, maka Anda anggap itu sebagai norma yang biasa. Ya, paham ya maksud saya? Nah, sekarang kita lihat, kita akan melihat eh, aspek detail dari historical institutionalism. Jadi kalau kita bicara tentang historical institutionalism, kita melihat bagaimana kelembagaan itu berubah dari waktu ke waktu, ya. The institution evolve over time dengan menekankan pada peran dari sejarah. Jadi kita kan punya proses sejarah ya. Proses sejarah kita ini merubah bentuk kelembagaan kita. Apa contoh konkretnya, kita dulu di Indonesia sebelum terjadinya ada yang disebut dengan Indonesia, dulu kan ada Nusantara kan terdiri dari kerajaan kan. Jadi kita sebenarnya dari model kerajaan kemudian berubah bentuk menjadi negara republik atau demokrasi. Jadi kan perubahan sejarah ini dan lompatan sejarah ini, dulu kita memahami bahwa pemimpin itu boleh dia berkuasa selama ada yang memilih berkali-kali, seperti misalnya Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun, baru kemudian dibatasi menjadi 2 kali, hanya boleh 2 kali berkuasa. Ya, nah itu kan terjadi pola perubahan tuh, perubahan dari model yang kemudian kerajaan ke republik, kemudian model berkuasa yang lama kemudian dibatasi, kemudian model pemilihan presiden yang kita pilih langsung, itu kan terjadi pola perubahan ya. Jadi kalau kita bicara tentang historical institutionalism, Anda bisa menganalisa kenapa suatu negara tersebut memilih jalan ini. Bisa ditrace dari sejarahnya. Ya, kalau Anda melihat mungkin misalnya nih ya, contoh Anda melihat partai politik, kenapa partai politik A mau bekerja sama dengan partai politik B misalnya. Anda bisa melihat, oh ternyata pemimpin partainya dulu tuh berteman atau tetangga. Ya, itu adalah kita melihat dari perspektif sejarahnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang historical institutionalism, dia menekankan pada peran sejarah atau proses sejarah dan hubungan kekuasaan yang membentuk hasil politik dan ekonomi. Nah, theoretical foundation-nya atau fondasi teorinya itu diambil dari perspektif sosiologi atau pendekatan sosiologi ya.
beserta dengan ilmu politik dipengaruhi banyak oleh Karl Marx, Max Weber. Anda sudah belajar teorinya Weberian di sosiologi. Apa yang Anda ingat di teorinya Weberian? Bukan yang lalu yang semester dulu. Sosiolog. Oh. Ada yang ingat? Max Weber. Kembali lihat catatannya ya. Kemudian Emile, kok jadi merek rokok. Emil Durkheim kemudian focusing pada path dependence dan institutional constraint atau hambatan konstitusi. Konsep utamanya ya tadi sudah dijelaskan ya, path dependence, kemudian critical junctures. Kalau saya sudah sejelaskan critical junctures ya. Jadi di setiap persimpangan itu kita selalu dihadapkan pada pilihan yang sulit. Contoh misalnya kemarin 97-98 kita ada krisis ekonomi luar biasa, kita punya pilihan, kita mau mempertahankan sistem pemerintahan yang ada dengan kekuasaan yang ada, Soeharto, atau kita lengserkan Soeharto, ganti yang baru. Modelnya baru ya, pemilihan presiden multipartai, partainya menjadi banyak, ya, kemudian presidennya kita pilih sendiri. Jadi perubahan itu selalu terjadi pada titik persimpangan. Sama kalau Anda mungkin kalau hidup ya Anda lihatlah di mana kira-kira kayak misalnya contoh for instance mungkin very simple ya, like my father itu berhenti merokok berada pada titik persimpangan. Mau hidup atau mati. That's a very simple things like that ya. Nah, kemudian institutional embeddedness ya atau keterikatan kelembagaan, kemudian hubungan kekuasaan atau power relation. Metodologi yang dipakai tentu adalah pendekatan historis, komparatif analisis. Komparatif analisis dalam artian kalau Anda bikin skripsi itu kajian masa lalu dan sekarang. Jadi dibandingkan misalnya Indonesia 10 tahun yang lalu dengan Indonesia sekarang. Kira-kira ada perubahannya nggak secara kelembagaan? Itu mau melihat misalnya demokrasi Indonesia 20 tahun yang lalu dengan demokrasi Indonesia sekarang. Jadi selalu dibandingkan. Atau Anda bisa membandingkan juga demokrasi Indonesia dengan let's say Malaysia or any other country. Jadi modelnya comparison. Karena modelnya comparison, maka dia case study. Jadi biasanya itu kalau Anda bikin skripsi atau esai ada titik duanya tuh. Ya, misalnya hubungan dagang Indonesia dengan Malaysia titik dua, analisis kerjasama bilateral perdagangan titik-titik itu berarti case study dia, perbandingan case study. Nah, kemudian modelnya pasti kualitatif ya. Biasanya kalau study comparison itu modelnya kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena pendekatan historical. Commonly kualitatif tapi juga bisa kuantitatif. Bisa kuantitatif. Apa cara pendekatan kuantitatifnya? Dengan melihat pergerakan data historis. Jadi pendekatan data historis itu misalnya 10 tahun Anda melihat data perdagangan Indonesia misalnya dengan Amerika Serikat, apakah dia naik ya atau terjadi defisit dan sebagainya, baru kemudian Anda bisa melihat proyeksinya ke depan seperti apa. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian view of change-nya atau pola pandang perubahannya, dia melihat bahwa sesuatu itu berubah lambat tapi naik sedikit-sedikit, slow incremental, lambat tapi naik sedikit-sedikit. Kadang-kadang perubahan yang signifikan itu muncul ketika dia di persimpangan atau terjadinya krisis yang menyebabkan perubahan kelembagaan secara signifikan. Paham nggak maksudnya? Jadi perubahan itu terjadi secara perubahan itu pada suatu negara itu terjadi secara lamban, tapi naik dia, berubah dia. Perubahannya lamban, tapi berubah. Atau perubahan itu terjadi secara lambat. Nah, perubahan itu terjadi ya dari waktu ke waktu, terutama yang sangat signifikan perubahan itu ketika dia berada pada titik persimpangan, critical junctures. Kapan critical junctures tersebut? Seperti misalnya terjadi demo besar-besaran, terjadi krisis ekonomi besar-besaran, maka kita tidak punya pilihan lain selain merubah struktur kelembagaan kita. Kemarin ingat ketika demo
DPR, ada yang ikut nggak sebelum pengesahan MK itu? Iya, darurat. Itu kan critical juncture sini. Oh iya. You mau seperti ini atau mau seperti ini? Ya kan? That is critical juncture. Kalau Anda mau membuat essay tentang itu di kelas lain ya, nanti bisa pakai teori kelembagaan untuk menganalisa pilihan kita ketika apakah NK ini bla 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 bla, ya, itu Anda bisa gunakan. Kemudian, Ini itu yang tadi. hah? Bagaimana kita gunakan tadi ya? Kalau kita mau gunakan teori ini, kita bisa melihat bagaimana kelembagaan tersebut secara historis mempengaruhi perubahan ekonomi dan politik. Tapi sama seperti yang sudah saya jelaskan ya, tadi kita berada di persimpangan, kita mau milih A atau B. Ya, bisa juga C. Ya, sama dengan suatu saat nanti kita harus memilih Anda mau bekerja sama dengan Cina, atau memilih Cina atau memilih Amerika. Bisa saja terjadi di persimpangan tersebut ya. Anda sudah nggak punya pilihan. Atau bagi Anda yang two timer, you know two timer, two timing. Jadi punya boyfriend atau girlfriend two at the same time. Wah. Allah, Ada titik persimpangan di mana Anda harus memilih ya, memilih dia atau yang mana, atau tiba-tiba muncul pilihan C. Hah? Probably could be. Karena kalau Cina lebih besar dari Amerika, mau tidak mau kita akan lebih ke Cina ya. Could be ya, I could be wrong, I could be right. Kemudian apa relevansinya terhadap GPI? Jadi GPI kalau kita pakai teori kelembagaan dalam GPI itu dia melihat atau bisa menjelaskan bagaimana kelembagaan secara sejarah itu mempengaruhi global trade. Ini sama kalau saya bilang bagaimana kelembagaan itu dia mempengaruhi pola hubungan dagang kita secara global. Contoh nih ya, siapapun siapapun presiden Amerika Serikat itu tidak akan pernah membuat Indonesia itu sebagai negara utama tujuan dagang. Secara historis tidak ada. Ya, kalau misalnya Anda melihat kita hubungan dagang kita itu secara historis itu paling kuat dengan Singapura, Jepang, ya, Korea Selatan dengan Cina itu secara historis itu memang ini. Jadi kalau Anda berpendapat bahwa terjadi nanti presiden akan terjadi perubahan kebijakan luar negeri secara signifikan itu tidak akan terlihat. Jadi kalau Anda menjadi negara prioritas dari negara Eropa dan Amerika Serikat secara historis memang tidak. Mereka tidak menjadikan kita sebagai negara tujuan atau prioritas dagang mereka. Kenapa tidak dijadikan sebagai negara prioritas dagang mereka? Secara sejarah memang kita tidak signifikan buat mereka. Karena kan sudah dibagi dulu ya. Dulu kan Indonesia itu dijajah oleh Inggris. Tapi dilepaskan oleh Inggris. Dikasih ke Belanda. Seandainya nih, kita pada saat itu tidak dilepaskan oleh Inggris, kemungkinan besar kita signifikan. Kenapa signifikan? Karena Inggris kan besar sekarang. Belanda kan kecil. Dia. Ya. Jadi karena Belanda kecil, kita tidak bisa mengikut ke Belanda karena even though Belanda memprioritaskan kita sebagai negaranya, terlalu kecil buat negara kita. Jadi kalau Anda mau melihat pola dagang tersebut, apakah Indonesia akan memilih partner dagang baru? Ya, lihat dari kajian historisnya, Anda bisa memakai teori kelembagaan. Nah, apa kelebihan dari teori ini? Teori ini bisa memberikan Anda pandangan bagaimana kelembagaan itu berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana peranan sejarah itu mempengaruhi sistem yang ada sekarang. Jadi ini pentingnya belajar sejarah kalau Anda lihat historical institutionalism. Kemudian eh, kelebihan yang kedua adalah dia mampu mengintegrasikan politik dan ekonomi secara efektif. Apa kekurangannya? Pertama, terlalu menekankan pada tentu sejarah ya, atau historical constraint, sehingga kemudian dia mengabaikan atau terdapat potensi dia mengabaikan
agency and rapid change. Agensi itu misalnya aktor-aktor lain yang tiba-tiba kemudian muncul. Dulu nggak ada, tapi ada pemain baru. Contohnya, dalam sejarahnya di Indonesia, itu kalau mau jadi penguasa, harus dari terahnya itu harus dari elit. Tapi Pak Jokowi kan datang dengan tidak ada terah sama sekali. Jadi kekurangan kalau kita mau melihat bagaimana bisa munculnya Pak Jokowi sebagai pemain baru dalam politik Indonesia pakai historical institutionalism kurang tepat karena nggak bisa menjelaskan kemunculan beliau itu. Kemudian terjadi perubahan yang drastis. Apa perubahan drastis itu? COVID. Contoh COVID ya. Itu terjadi perubahan secara drastis. Apa perubahan secara drastisnya? Negara pada saat sebelum COVID itu dia membuka dagangnya secara luar biasa. Kemudian menutup negaranya secara cepat. Dulu dia berdagang, dia buka, sekarang dia tutup dengan cepat. Nah itu dia kalau kita pakai historical institutionalism, dia nggak bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian kelemahannya yang kedua adalah kajiannya akan sangat kompleks. Tidak ada kebenaran yang absolut ya. Jadi susah. Karena Anda melihat sejarah dengan saya melihat sejarah, tentu Anda bisa menganalisanya berbeda. Kemudian kompleks analisis ini mungkin akan membatasi generalizability dalam artian setiap orang punya interpretasi berbeda. Kebenaran menurut Anda melihat data itu bisa berbeda. Tapi ini bagusnya kalau Anda pakai teori ini. Anda tidak bisa disalahkan. Iya kan? Karena menurut Dan menurut beda. saya, Berarti lebih subjektif. very subjektif. Ya. Bagi Anda yang takut matematika, silahkan Anda mendekati teori ini. Nggak boleh disangka. Membatasi. Enggak itu nggak nyampe. Oke, orang-orangnya ya. Tanyain aja. Udah makan belum? Kau masih ingat gak yang foto-foto kemarin? Masih ingat? Peblen. Masih ingat gak yang rambutnya Beyblade? Belakangan. Setelah itu siapa? Mau dilempar sih. Mau lempar. Comments. Comments wis ketamel. Iya benar. Comments mau dilempar. Yang mana nama lengkapnya Commons? John R. Commons. Oke, sekarang kita lihat pertama. Teoris pertama adalah Peter A. Hall. Atau Peter Hall ya. Nah, buku yang terkenal adalah Varieties of Capitalism. Jadi dia melihat itu jenis kapitalisme itu di setiap negara itu berbeda, tidak sama ya, ada perbedaannya. Kapitalisme di Indonesia beda. Kapitalisme partai politik juga berbeda di Indonesia dengan negara lain. Beliau lahir of course di United States. Beliau terkenal dengan comparative politics dan political economy. PhD-nya dari Harvard University dan terkenal dengan pendekatan teori beliau yang disebut dengan comparative political economy serta analisa kelembagaan. Jadi yang paling terkenal bukunya adalah this one, Varieties of Capitalism, co-author dengan David Sosky. Nah, sekarang ada 4 ide beliau ya. Pertama, Varieties of Capitalism. Dia melihat bahwa pasar boleh liberal. Model kapitalismenya berbeda. Kapitalismenya berbeda. Model kapitalismenya berbeda. Apa yang Anda paham tentang teori kapitalisme? Yang paling besar itu dia bisa lumayan lebih besar. Kan kita orang punya modal untuk bisa melakukan usaha dengan modal. Terus orang-orang yang kerja itu kerja sama yang punya modal karena mereka sama-sama diuntungkan gitu. Kalau kapitalisme itu bapaknya siapa? Bapak teorinya siapa? Bukan. Yang berantem sama Marx. Mainstream teorinya apa kalau ini? Kalau kapitalisme apa? Dia bisa liberal, bisa klasikal, political, ekonomi ya. Karena yang pencetusnya itu
Adam Smith. Nah, apa kapitalisme itu? Kapitalisme itu sebenarnya adalah market mekanisme pasar. Hasil dari mekanisme pasar itu kan menghasilkan kompetisi. Kompetisi itu kan pasti ada pemenang, pasti ada yang kalah kan? Pemenangnya itu biasanya yang dia akan menguasai pasar tuh. Semakin dia sering menang, maka semakin dia paling di atas. Ya. Jadi ini yang paling di atas ini adalah kapitalismenya. Nah, modelnya berbeda. Model persaingan yang ada di Inggris itu, model persaingan yang ada di kalau dilihat di Jerman, di Jepang, dengan di Amerika itu berbeda. Apa perbedaannya? Pemainnya pasti beda ya, for sure. Modelnya, cara kerjanya gimana? Kalau dia kapitalisme Inggris dengan kapitalisme Amerika, dengan kapitalisme Jepang, dengan Jerman itu modelnya seperti apa? Apa perbedaan? Ada yang tahu nggak? Kalau dia di Amerika Serikat, model kapitalisme itu very less intervention from the state ya, sangat kecil intervensi dari negara tuh. Ya, sehingga yang muncul pemainnya itu adalah bisa very diverse, bisa sangat beragam begitu. Nah, kalau kita lihat di Inggris tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalau di Inggris itu modelnya Keynesian perspektif, intervensi dari negara itu jelas kelihatan. Sehingga dia model kapitalismenya itu segmented, targeted. Pemainnya kayak di Indonesia, itu saja atau dekat dengan kekuasaan. Kalaupun ada pemain ini biasanya dia sudah bisa di tracing, misalnya keluarganya dari terahnya dari garis kerajaan mana begitu, udah kelihatan. Jadi dia tidak muncul sebagai pemain baru. Kenapa model kapitalismenya berbeda? Karena struktur kelembagaannya berbeda. Struktur kelembagaan yang ada di Amerika, struktur pasar yang ada di Amerika itu berbeda dengan struktur pasar yang ada di Inggris. Sama kalau Jepang. Jepang itu kalau dia struktur persaingan kapitalistiknya itu dia modelnya agak mirip dengan eh, apa namanya Korea Selatan ya. Dia sudah ada benihnya bahwa dia mampu ini, tapi biasanya dia menjadi bagian dari pemerintah, didorong oleh pemerintah. Nah, Jerman pun begitu ya. Jadi Jerman, Jepang dan UK ini ada kemiripan. Jadi dia melihat bahwa kapitalisme di negara ini berbeda modelnya. Dan di Indonesia juga berbeda model kapitalismenya. Kalau kita model kapitalisme itu biasanya terpusat pada orang-orang yang berada di belakang partai politik. Biasanya seperti itu ya. Kenapa? Karena mereka dipilih yang bersaing hanya ini saja. Jadi pemain baru itu biasanya dia jarang. Coba lihat Anda pengusaha baru di Indonesia ada nggak yang baru muncul? Paling yang naga-naga itu kan. Dan naga-naga itu sudah berkembang dari zaman Soeharto sampai sekarang hanya naga-naga itu saja. Ada nggak pemain baru? Nearly no, nggak ada ya. Kalaupun dia pemain baru kayak kecil, belum yang kayak besar banget. Kayak misalnya Haji Isyam. Itu masih ya di Kalimantan ya. Jongling itu masih kecil dia. Nggak bisa disamain sama Sembilan Naga lah. Semuanya, semuanya tidak ada yang tidak tersisa gitu. Jadi itu modelnya ya. Modelnya di Indonesia itu seperti itu. Saya juga kalau ada uang mau nanam. Tolong nanti kalau Anda kaya tanam lah ya. Nanti nanti kalau panen ajak-ajak saya lah ya. Kau ini cuma bisa ubi saja. Kemudian peran dari kelembagaan yang menekankan bagaimana kelembagaan itu mempengaruhi kebijakan ekonomi, kemudian politik, behavior, perilaku politik. Kata Amin pelan-pelan Inggris. Enggak, lu bisa dengar lah ya, terus catatkan. Kemudian perilaku politik tentu juga
komparatif ekonomi ya, atau hasil dari perbandingan ekonomi. Tadi saya bilang karena model kelembagaan berbeda, pasti juga hasilnya berbeda. Kemudian ketiga, idea dalam pengambilan kebijakan. Jadi dia meng-highlight pentingnya ide dan kepercayaan dalam pengambilan kebijakan. Serta pengembangan kelembagaan. Coba kalau kita, wait, you're right. Kalau kita itu, kalau kelembagaan model kita itu bisa karena dia insidental. Tahu nggak insidental? Tiba-tiba aja terjadi, kemudian buat kebijakan, setelah itu hilang lagi, terus bikin lagi, terus revisi lagi, tiba-tiba nanti kemudian hilang. Jadi dia berubah kelembagaannya itu bisa semau moodnya gitu ya. Nanti diperbaiki. Nah, karena kenapa? Ada ide, udah lakukan gitu. Jadi modelnya itu testing the water. Bukan kalau model pengambilan kebijakan tuh orang tuh teliti betul nih. Harus seperti ini. Ya. Kebijakannya itu tes ombak. Kayak ngecek dulu. Apa contohnya? Banyak contoh kayak kemarin tuh minyak goreng ya. Beberapa kali tuh harganya dirubah. Kemudian keempat ya, economic crisis. Jadi dia menganalisa politik dan kelembagaan itu merespon dari krisis ekonomi serta dampaknya terhadap dampak jangka panjangnya terhadap kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Jadi krisis ekonomi itu kalau dalam sejarah sederhana dia menjelaskan setiap krisis itu pasti kita berubah. Berubahnya itu bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Ya, betul. Thank you ya masih ingat. Nah, jadi kalau setiap krisis itu, kalau setiap krisis itu kita punya dua pilihan. Ya dari kita menjadi lebih baik atau kita menjadi lebih buruk. Ada nggak contoh negara yang dia krisis tapi dia milih pilihan yang buruk? Banyak, coba lihat contoh-contoh negara yang hyperinflation. Yang inflasinya makin naik, makin naik, makin naik. Dia udah krisis, dia bikin kesalahan lagi. Zimbabwe. Brazil pernah melakukan itu. Kita inflasi pernah higher inflation waktu krisis 97-98, tapi kita memiliki pilihan yang sangat bagus. Menjadi lebih bagus. Karena inflasi sekarang di bawah 3% itu bagus banget ya. Coba kalau kita pada saat itu kita bilang, I don't wanna hear you, kita print aja terus uang, apa yang terjadi pada negara kita hari ini. It's a good choice. It was a good choice. Jadi sama kalau kalian ya, kalau nanti pilihlah dengan baik-baik dengan pertimbangan rasional. Jadi jangan memilih dengan pertimbangan emosional. Contoh misalnya, pacar kau pindah kota. Saya sekarang ya, gue punya pacar ya, pacar kau pindah kota. Terus kau bilang, pokoknya saya harus pindah kota. Supaya saya nggak putus. Pindahlah kau ke universitas jelek misalnya ya, di luar kota ya. Belum selesai kau putus juga kau di sana. Jadi jangan mengambil pilihan seperti itu ya. Pikirlah secara rasional. Oke, berikutnya ya, Mr. Handsome. Salah. Paul Person. Jadi namanya Paul ya. Kayak itu toko roti. Saya suka itu ke Paul tuh. Coffee is good. Anytime. Nah, beliau sayangnya sudah menikah. Jadi jangan berharap. Oh, saya. Beliau dari Amerika ya, Oregon. Kemudian PhD-nya dari Yale University. Dia political scientist and professor at the California Berkeley. Beliau terkenal sebagai tokoh American politics dan
masuk pada theoretical comparative political economy, juga welfare state development. Buku yang terkenal ada Dismantling the Welfare State. Ya, tolong kalau Anda tertarik baca silakan dibaca ya. 1994. Kalian belum lahir ya? Terlalu lama aku lahirnya. Sekarang ya, ide utamanya ada 4. Pertama, welfare state politics. Ya. Jadi welfare state politics. Nah, dia melihat bagaimana strategi politik atau bagaimana strategi politik itu membentuk pembangunan and retrenchment of the welfare policy. Jadi begini, kelembagaan itu sederhana yang disebut dengan welfare state politics itu dalam artian seperti ini. Ini negara nih, kan punya struktur kelembagaan. Ini negara nih, menurut Anda nih, dia ini punya nggak wewenang, kepentingan, kewajiban untuk mensejahterakan Anda? Jadi yang disebut dengan welfare state itu dalam artian negara yang bertanggung jawab mensejahterakan Anda. Jadi campur tangan negara itu besar. Apa contoh signifikansinya? Misalnya kelembagaan kesehatan. Kalau dalam kelembagaan kesehatan di Amerika Serikat, yang Anda sakit urusan Anda beli insurance, private insurance. Kalau di Indonesia, you sakit, negara yang tanggung. Kalau di Inggris, Anda di sana misalnya students, siapapun yang ada di Inggris itu sakit, negara tanggung. Nah, jadi struktur kelembagaan dalam bidang kesehatan itu berbeda dalam setiap negara. Nah, menurut dia, struktur kelembagaan di mana welfare state politics dalam hal ini negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan Anda itu akan sangat mempengaruhi hasil dari politik. Akan sangat mempengaruhi hasil dari pembangunan. Kemudian, path dependency. Jadi dia meng-highlight bagaimana keputusan politik masa lalu itu menciptakan ya hambatan pada pilihan politik sekarang dan masa depan. Jadi pilihan politik masa lalu itu akan menjadi hambatan pilihan sekarang dan masa depan. Apa contohnya? Pilihan politik kita di masa lalu menjadi hambatan buat kita sekarang dan masa depan. Bisa ya non-blok ya. Sekarang bingung, masih non-blok kan? Masih lah. Bebas aktif. Bebas memilih teman dan aktif memilih musuh. Enggak ya? Aktif memilih teman ya. Oke, kemudian ketiga, historical institutionalism atau kelembagaan secara historis menekankan bagaimana long-term institutional development atau pembangunan kelembagaan jangka panjang akan mempengaruhi politik, hasil politik dan hasil ekonomi. Jadi kalau kita bikin kelembagaan, contoh nih ya, kita mau bikin KPK nih, KPK itu kan kelembagaan. Karena kita percaya kita butuh suatu organisasi yang menganut nilai-nilai misalnya jujur bla 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 supaya kita bisa memberantas korupsi. Sebenarnya kan kita nggak butuh itu kan? Kenapa kita nggak butuh KPK? Karena kalau jaksa, polisi bekerja dengan baik, nggak perlu ada lembaga itu. Does it make sense? Jadi kalau Anda mengatakan, kalau saya berpendapat, sebenarnya kita nggak butuh KPK. Yang kita butuhkan adalah ini polisi, jaksa, kerja baik-baik. Begitu. Nah, kalau kita membentuk lembaga yang setiap ganti pemerintahan, ganti lembaga supaya hasilnya bagus, itu kan jadi akan terjadi perubahan kelembagaan dari time to time. Paham nggak maksud saya? Anda lihat jalan di depan itu, kementerian dulunya Kemenkumham, itu sekarang dibagi 3 kan? Anda coba lewat nanti di depan tuh ada Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum, Kementerian HAM. Kan pertanyaannya, dengan dia jadi satu dibagi 3, kira-kira hasilnya berbeda nggak? Kira-kira kan belum ada hasilnya ya. Kira-kira hasilnya sama atau berbeda? Kenapa Anda bilang sama? Ya, maksud Anda kayak tidak terjadi perubahan dari isu yang mereka kelola ya. Make sense juga, bisa. Yang lain?
Itu juga bisa. Anda boleh berpikir begitu kalau Anda kelembagaan ya. Coba yang realis kira-kira apa ininya, pandangannya. Karena realis pasti melihatnya beda kekuasaan, beda hasil. Nah, saya mah udah paham. Saya mah di situ depan kan ada Kemenkumham ya. Dulu kan ya Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM itu kemarin itu membawai tiga masalah nih, Kementerian Imigrasi, Hukum, kemudian Hak Asasi Manusia. Tapi di bawah presiden yang baru kita ini kan dibagi jadi tiga tuh. Dia dipecah yang satu kementerian ini menjadi tiga kementerian. Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum, Kementerian HAM. Sekarang pertanyaannya, dia satu atau dibagi tiga? Kira-kira hasilnya sama nggak? Atau beda? Atau jauh lebih baik? Ini makin boros APBN itu pasti karena dipecah kayak gitu makin boros. Ini boleh tidak ada yang benar dan salah ya. Kalau kelembagaan itu nggak ada yang benar dan salah. Menurut saya. Saya sih peluang buat apa namanya lebih baiknya kayaknya lebih tinggi nih, soalnya itu kan mereka jadi kayak fokus ke satu isu aja nih. Terus jadi orang tuh tiap kementerian tuh jadi kayak lebih teliti harusnya lebih detail dalam masalah gitu ya. Boleh, masuk akal, boleh. Yang lain? Iya. Ada yang tidak sepakat nggak? Kalau tadi kan Elsa kan bilang boros kan ya. Yang lain? Kalau makin banyak makin gak efektif kan? Bisa juga argumennya. Mungkin logikanya gini ya. Kalau di kelas ini satu ketua kelas. Tanya nih ya, satu ketua kelas. Dia bilang, janganlah satu ketua kelas, susah. Saya bagi aja jadi tiga ketua kelas. Bikin kupas. Kayak gini nggak sih, misalkan kayak gini aja, kalau banyak misalkan kayak mau rapat aja, mau menyetujui sesuatu, misalkan harus rapat nih, kalau banyak orang tuh mungkin ada yang telat apa yang apa, jadi rapatnya nggak jadi. Jadi kalau satu kayak misalkan satu kelompok aja, jadi kita ada satu center yang kita datangin, kalau ada tiga mungkin kayak ada miskom terjadi, makin banyak miskom dari banyak. Jadi Anda sepakat kementerian yang ramping atau banyak? Rampingnya. Beliau suka yang banyak ya. Dan juga Gimana sih kamu? dia mencoba positif nih. Coba netral ya. Iya, itu pakai. Nah, itu kalau menulis esai, itu nanti tulisan esainya tuh begitu. Jadi ada scholars berpendapat bahwa banyak menteri itu bagus gitu. Siapa aja scholars itu ABCD, dia mengatakan bagus karena bla 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 bla. Namun demikian, jadi harus dikontras ya kalau bikin esai itu yang bagus tuh, yang sepakat itu harus dilawan dengan yang tidak sepakat. Ya, siapa yang tidak sepakat? Misalnya Malik mengatakan bla 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 bla, tidak sepakat blah, tuh kan? Nah, udah ada orang yang setuju 3 orang, sepakat 3 orang. Anda di mana? Kau pilih setuju atau tidak setuju? Boleh, kok boleh. Boleh. Cuma kata-katanya tidak boleh netral, dalam artian Anda membahasakan begini. Penulis berpendapat bahwa pilihan A ada masuk akal, ada baiknya, rasionalnya begini ya. Sementara pilihan B ada baiknya begini. Ketika dikomunikasikan mungkin hasilnya seperti ini. Itulah cara menulis esai yang baik. Harus selalu dikontraskan. Hah? Nggak bisa. Karena ingat, there is no perfect idea. Jadi kalau kita belajar teori dari awal sampai akhir kan kita selalu bilang ini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Ada misalkan saya bilang penulis setuju dengan ini, tapi menurut ini ada yang kurangnya di sini. Ya bisa. Itu ya kurangnya itulah yang disebut dengan novelty. Tahu novelty ya kalau bahasa penelitian itu. Beda. Itu kebaharuan. Nah, apa yang maksud dengan kebaharuan? Kan Anda sudah meneliti begini. Kalau Anda meneliti misalnya nih ya, ekspor kopi Indonesia ke Malaysia. Kan sebelumnya udah banyak orang yang teliti itu. Udah banyak kan? Pertanyaannya kenapa kalau udah banyak ngapain teliti lagi? Nah,
kita teliti karena ada kekurangan. Kekurangan itulah yang disebut ketika dia disempurnakan, kekurangan itu disebut dengan kebaharuan atau novelty. Berkerut Anda belum mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nanti kalau Anda skripsi, kalau Anda bimbingan, kalau dengan saya bimbingan, pasti itu pertanyaan begitu. Yuk cari penelitian terdahulu 9 atau 11, dibikin tabelnya, bikin teorinya, cari teorinya apa, metodologinya apa, hasilnya apa, ya, pertanyaan penelitiannya apa, kekurangannya apa, terus yuk di mana. Itu skripsi itu begitu. Buat teori aja gitu. Hah? Buat teori aja gitu. Nah, itu supaya Anda bisa menentukan Anda kenapa mengambil penelitian ini, apa celahnya, kekurangan sehingga Anda mau sempurnakan. Ya. Mungkin ya baru. Aduh mulus. Kemudian ya, politik retrenchment. Jadi retrenchment itu apa sih bahasa Indonesianya yang tepat retrenchment ini? Kayak mundur kembali, mengulang, ya, atau mengambil misalnya kita dulu parlementer, terus kita kembali jadi parlementer, itu retrenchment, kita kembali mengadopsi nilai lama, ya. Bukan Elba. Belum tentu ya. Jadi bagaimana menganalisa pemerintah ya, analyze bagaimana pemerintah seperti misalnya Reagan dan Thatcher navigate challenges dengan cutting back welfare state. Jadi dengan mengurangi campur tangan negara. Jadi kalau kita lihat dari model pemerintahan misalnya di Inggris itu dulu semua ada BUMN itu dikuasai oleh negara. Kemudian dirubah lagi menjadi kemudian diberikan kepada sektor private. Sekarang ada lagi wacananya mau dikembalikan kepada negara. Jadi kalau dia kembali pada falsafah, misalnya dulu BUMN semua dikuasai oleh perusahaan yang vitality dikuasai oleh negara, kalau dia kembali berarti dia retrenchment, kembali pada pemahaman tersebut. Ya, jadi ada adopsi kelembagaan yang sudah diadopsi dulu, terus dirubah. Kalau dia kembali lagi mengadopsi itu disebut dengan political retrenchment. Banyak kali teori di dunia ini. Sekarang, kayaknya dia paling ganteng ya enggak ya? Commons kayaknya yang paling ganteng. Ya apaan sih cuma ilmu. Biarin. Dia suka orang yang berjenggot yang Dia suka nyambung. kayak semak-semak gitu. Suka nyimeng. Sekarang kita dapat tokoh perempuan ya. Hey. Jadi Kathleen Helen. Beliau dari Amerika Serikat. Ini seumur my mom. Beliau PhD-nya dari California Berkeley, ya. Dia PhD-nya aja 1987 coba. Kalian mamanya aja belum lahir mungkin kali ya. Baru lahir 11 tahun misalnya. Jadi dia profesor di MIT, profesor political science di MIT, dan spesifikasinya itu adalah comparative political economy, perbandingan politik ekonomi dan analisa kelembagaan. Kontribusi terbesarnya ada di buku How Institution Evolve. Jadi kalau di luar negeri itu, kalau kita mau mengutip orang, kita mempelajari ilmunya, itu harus ada bukunya. Di Indonesia orang podcast. Padahal itu nggak boleh loh. Kayak buku itu kan hasil dari otak yang harus ada bukti-buktinya kan. Ju, setahun ini baca buku berapa? Nggak masuk lah. Tapi kalau novel-novel kayak bahas politik gitu bisa. Nggak ada novel-novel. Deliarno. Oh, baca nggak Delerna? Baca Miss. Ah, tipu kau. Betul Miss. Saya stabilo ini Miss.
Really? Saya dilipet-lipetin gitu. Satu chapter. Iya. Biar tahu ini bagian mana gitu. Bagian mana ya? Saya esai apa NPM multimis Deliarnovis. Mantap. Oke ya, ada 4 teori dari Kathleen Talon. Anda mau ingat-ingat bukanya ya. Pertama, institutional change atau perubahan kelembagaan. Jadi dia melihat institusi itu berubah, beradaptasi. Shifting political and economic condition. Jadi kelembagaan itu dia berubah dan beradaptasi sesuai dengan politik dan kondisi ekonomi. Ini gampang ya. Jadi kelembagaan itu dia berubah karena berubah dan beradaptasi sesuai dengan tuntutan politik, sesuai dengan kondisi ekonomi. Sama dengan kita mau ada kita kan ada kementerian apa namanya itu? Makanan bergizi ya? Apa? Makan gratis. Enggak, apa namanya? Ya itulah aku cari sendiri ya. Ayo udah lupa terlalu banyak. Coba ada nggak? Pangan bergizi. Ketahanan pangan apa? Sehat lima sempurna. Mandirian pangan dengan program. Enggak, kementerian. Coba Google Kementerian Pangan dan Makanan Bergizi ya, judulnya ya. Nama kementeriannya ya. Lama kali pula. Apa? Kementerian Pangan dan Gizi kan? Dulu kan nggak ada Kementerian Pangan dan Gizi. Ini baru. Baru. Buat mencegah stunting. Kenapa kementerian itu ada? Karena ada program. Iya. Jadi kelembagaan itu kan berubah sesuai dengan kondisi politik kan? Kalau Anda mau menganalisa kebijakan Pak Prabowo di apa namanya makan siang gratis itu, Anda bisa pakai teori ini, historical institutionalism, atau dari kelembagaan secara general. Kemudian comparative labor market atau komparasi pasar tenaga kerja, dia menganalisa dinamika tenaga kerja ini pada negara dengan industrialisasi yang lebih maju, itu berbeda struktur pasarnya, pasar tenaga kerjanya. Jadi berbeda struktur tenaga kerja, berbeda struktur kelembagaan pada pasar tenaga kerja di negara maju dengan non negara maju. Apa contohnya? Kalau struktur tenaga kerja, pasar tenaga kerja, orang yang bekerja, pasar tenaga kerja ya, pasar tenaga kerja itu adalah Anda lulus cari pekerjaan, Anda adalah apa namanya? Market dari tenaga kerja, ya kan? Karena Anda kan cari tempat untuk bekerja kan? Pasarnya adalah perusahaan. Nah, kalau Anda berada pada negara maju, yang dibutuhkan itu kan pasti adalah sektor industri yang maju ya, dengan pendidikan yang tinggi atau high skill labor. Jadi struktur pasarnya itu, struktur kelembagaannya itu pasti akan menuntut Anda bekerja secara profesional. Kalau Anda berada pada negara yang tidak maju struktur pasarnya, Anda mungkin asal bekerja tidak dituntut secara profesional. Dalam artian Anda bisa datang kantor tuh telat atau izin puluh-puluh kali dalam setahun itu bisa. Tapi kalau Anda lakukan itu misalnya di negara let's say Jepang, ya Anda telat 10 menit aja resign Anda. Ini kan berbeda ininya ya, kelembagaannya ya. Kemudian historical institutionalism atau kelembagaan historis itu fokus pada long term institutional development atau kelembagaan atau pembangunan kelembagaan dalam jangka panjang and their impact pada pasar tenaga kerja dan ketimpangan. Jadi struktur kelembagaan ini coba saya berikan mungkin sederhananya begini ya. Kalau di negara maju, kalau Anda mau bekerja itu tidak dilihat dari your gender, tidak dilihat dari tinggi. Yang Anda lihat itu adalah apa namanya? Skillnya apa? Kemudian lama bekerja. Sama latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Itu yang mereka butuhkan. Tapi kalau di Indonesia itu kan struktur tenaga kerjanya begitu kan? Struktur pasar tenaga kerjanya begitu. Karena yang mereka cari is not about you, but it's about what can you do. Apa yang you bisa lakukan. Kalau di Indonesia enggak. Kemarin saya
disuruh apply salah satu pekerjaan, dikasih 3 lembar, itu di lembar pertama itu dia kasih saya biodata ya, nama, sampai dari blood type, Iya benar. blood type ya, kemudian tinggi badan, ya semuanya ya. Kemudian setelah itu yang menurut saya paling aneh adalah saya pengen tahu keluarga saya, ya my mom, my father, and my sibling itu lahir kapan, pendidikannya apa, penghasilannya berapa. Saya bilang ini yang mau bekerja siapa? Saya atau bapak saya atau ibu saya? Mau bekerja sekeluarga. Itu just for me is a very aneh banget gitu loh. Saya ini kok struktur struktur pasar kita kok kayak begini? Why do you care so much about my background? Kayak bapak saya pekerjaannya apa, lahir kapan, tingkat pendidikan terakhirnya kapan, ya Allah. Dan itu for me, I nggak jawab itu ya. Kenapa saya nggak jawab itu? Karena no, the problem is kalau dokumen itu jatuh ke orang lain, dia bisa pakai dokumen itu telepon ke bank. Ya kan? Kan udah kasih your ID kan? KTP kan udah ada nih. Dia tinggal kan kalau di bank itu kalau mau cek verifikasi data, siapa nama ibu kandung, Oh iya iya. kan habis kita. Saya bilang ini lamaran pekerjaan atau jadi kalau di luar negeri itu nggak ada sama sekali kayak gitu. Cuma kayak Kalau mau melamar beneran. bahkan alamat rumah itu nggak boleh, nggak boleh. Yang penting ada alamat yang dimana kita bisa kirim pos. Kita PO Box juga bisa. Gila di ini. Jadi itu ya. Kemudian keempat, political economy of skills. Jadi dia mempelajari bagaimana politik dan ekonomi atau kelembagaan politik dan ekonomi ini mempengaruhi skill pembangunan, keterampilan pembangunan, dan struktur pasar tenaga kerja. Ya iyalah. Kalau dia makin makin bagus skillnya, makin advance, pasti strukturnya akan berbeda. Struktur pasar dosen itu, misalnya struktur tenaga kerja dosen itu berbeda dengan struktur tenaga kerja apa namanya istilahnya yang jual-jual di yang kasih sampel-sampel itu apa namanya? SPG. Oh. Ya kan pasti beda kan? Skillnya berbeda kan? Nah, kenapa berbeda skillnya? Karena struktur kelembagaannya kan berbeda. Struktur kelembagaan menjadi dosen dengan struktur kelembagaan jadi SPG kan berbeda. Behaviornya pasti berbeda. Dan behavior orang yang ke sana itu juga pasti berbeda. Ya. Sebenarnya menarik kalau kita bicara kelembagaan ini. Berikutnya, Teda Scott Paul. Kenapa? Kenapa? Udah tua beliau. Karena saya cowok. Cewek. Beliau dari Michigan, kemudian PhD-nya dari Harvard University, as usual ya. Beliau profesor di Government and Sociology at Harvard University. Beliau terkenal dengan bukunya States and Social Revolutions, fokus pada comparative politics, historical institutionalism, dan revolusi sosial. Nah, ada 4 teori utamanya. Pertama, state-centered theory. Jadi kalau kita bicara state-centered theory ini itu banyak pendekatan teori ya. Ada yang disebut dengan society-centered theory, ada state-centered theory, ada individual-centered theory, pusing lah kau. Ada firm-centered theory. Firm. Ada market-centered theory. Firm perusahaan. Jadi kalau menurut dia itu untuk memahami sesuatu, nah sederhananya nih ya, untuk memahami sesuatu itu fokus pada negaranya. Ya, itu yang disebut dengan teori terpusat pada negara, bahasa Indonesianya. Jadi menekankan pada peran negara atau struktur negara and autonomy in shaping political and social outcomes. Jadi dia melihat sebenarnya sederhananya kalau Anda paham, kalau kita pakai teori yang kita analisa peran negara paling signifikan, ya pokoknya kalau kita mau menyalahkan yang terjadi masalah di negara ini, di suatu pun dimanapun itu kita salahkan negara, itu disebut dengan state-centered theory. Ya. Ada lawannya. Apa lawannya? Market-centered theory. Atau society-centered theory. Pernah dapat nggak di kelas lain?
Saya nggak akan kasih ya, itu terlalu banyak. Mampus saya yang mengajarkan semua. Kemudian revolusi sosial ya. Jadi dia menganalisa bagaimana revolusi di Prancis, Rusia, dan Cina fokus pada interaksi antara struktur negara, hubungan relasi sosial atau class relations, dan tekanan internasional. Jadi kelembagaan itu dia berubah karena struktur negara berubah, kemudian adanya hubungan antar kelas yang berubah, ya, antar pengusaha dengan elit dengan masyarakat itu berbeda strukturnya, kemudian adanya tekanan internasional. Kemudian historical institutionalism atau kelembagaan historis meng-highlight bagaimana long-term institutional development atau pembangunan kelembagaan jangka panjang dan kemudian policy feedback, ya. Apa bahasa Indonesia policy feedback? Feedback kebijakan ya. Feedback itu bahasa Indonesia apa sih? Masukannya, masukan kebijakan membentuk ya perilaku politik dan kebijakan sosial. Udahlah banyak kalau kita modelnya masyarakat menuntut demo kemudian dibikin kebijakan. It happens a lot on us. Kemudian keempat, welfare state development. Jadi dia melihat bagaimana evolusi dari kebijakan welfare kesejahteraan and their impact on civic engagement and social outcome, particularly in the US. Jadi kalau di Amerika Serikat itu banyak contoh kasus yang dulu negara sama sekali melepaskan dia ke pasar, kemudian secara slowly dia kemudian masuk mengintervensi. Masih ingat ketika zaman Obama, ada yang dikenal dengan Obamacare. Obamacare itu mirip kayak NHS, mirip kayak BPJS. Ya, nah ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau yang nggak setuju itu dia berpendapat bahwa ngapain pajak saya dipakai untuk membiayai orang-orang yang nggak mau menjaga kesehatannya. Karena kan masalah terbesar di Amerika Serikat itu kan obesity ya, blood high, masalah kesehatan, obesitas, diabetes dan sebagainya. Jadi dia berpendapat bahwa ya you can gain weight because it's your fault, not my fault. Kenapa saya harus bayar? Jadi dia pengen tetap negara nggak ikut campur. Tapi kalau menurut dari apa namanya pemerintahan Obama pada saat itu orang miskin ini dia gemuk karena dia nggak bisa mengakses makanan sehat karena dia miskin. Tapi emang benar sih, makanan sehat itu mahal. Ya Allah, ini bukan kita sakit karena nggak sehat nih, karena mahal. Gila deh, healthy life itu mahal. Tapi harus. Kemudian, ingat nggak tadi siapa setelah Teda Skocpol? Nah, udah lupa kan? Saya itu 3 doang. Siapa? Saya itu cuma 3 doang si Teda, Dallin, dia talent juga. Pearson, ada Peter O'Hall, Pearson, Dallin, and Skocpol. Nah, 5. Sven Steinmo. Sven. Susah banget dia. Saya cari lah kalau baik-baik ya. Nah, beliau kita panggil dia Steinmo. Steinmo itu noda. Bercanda. Dia yang di Frozen. Beda. Ya ingatnya pakai itu. Apa sih orang itu? Oke ya, beliau dari Amerika Serikat, PhD-nya dari California Berkeley. Sama ya, jadi beliau fokusnya di beliau profesor di University of Colorado, kemudian fokusnya di Comparative Political Economy, Historical Constitutionalism, dan buku yang paling terkenal atau hasil karyanya adalah Taxation and Democracy, Pajak dan Demokrasi. Pertama, teorinya Comparative Taxation atau perbandingan pajak. Jadi dia mempelajari bagaimana evolusi perpajakan di Swedia, Amerika, dan Jepang, dan memperlihatkan bagaimana pajak itu merefleksikan state capacity atau kemampuan negara, nilai sosial, serta pemerintahan secara demokratik. Nah, oke, saya jelaskan secara sederhana ya dari bukunya ini. Intinya apa? Dia bilang comparative taxation. Jadi setiap negara itu, semakin dia maju negaranya, tingkat kepatuhan pajak itu semakin tinggi. Coba yuk lihat di Amerika Serikat kalau bulan 3 ya, kalau nggak salah bulan 3, bulan 4. Itu orang stres semua.
nggak mau ditanya karena harus melaporkan pajaknya. Patuh mereka melaporkan. Kalau di Indonesia suka rela tuh laporkan pajak kau. Nah, jadi semakin dia tinggi, semakin maju negaranya, tingkat kepatuhan pelaporan pajaknya semakin tinggi. Kenapa tingkat kepatuhan pelaporan pajaknya semakin tinggi? Karena masyarakatnya percaya kepada negara, uangnya itu akan dipakai untuk kebaikan bersama. Semakin dia rendah, tingkat kepatuhan melapor pajaknya semakin rendah. Kenapa? Karena dia tidak percaya negara akan menggunakan uang itu secara baik. Does it make sense? Kenapa Anda nggak mau bayar pajak? Karena you nggak percaya government kan? Seandainya ini kita bayar pajak nih, misalnya kita bayar pajak let's say 10 juta setahun ya, tapi kita tahu 10 juta itu dipakai untuk membangun jalan sekian inci gitu ya. Ada namanya asmiati misalnya di situ. Ini Anda sumbangan Anda membayar pajak, Anda membangun jalan 2 meter misalnya. Itu kan menyenangkan ya? Tiap 2 meter ada Atau tapi coba kalau misalnya kita bayar 10 juta, setiap hari kita lihat korupsi 271 triliun ya Allah. Iya, punya gua. Jalannya. Jadi kalau gitu saya bisa pakai istilah ini. Hati-hati kalau lewat di jalan punya saya. Seru kan? Atau misalnya dia bisa apa bikin nama ke kita tanam pohon, misalnya kita bayar pajak terus dia untuk melestarikan lingkungan ada nama kita kan? Pohon Malik misalnya. Ya kan kita bahagia ya. Itu lucunya Jadi dia bagus bagus dia pemikirannya ya. Dia bagus teorinya nih. Dan dia akan jadi secara sederhana pajak itu juga akan merefleksikan nilai-nilai sosial. Kita mau bayar karena kita tahu bahwa kita akan berkontribusi terhadap negara. Itu sebabnya juga masyarakatnya tuh jengkel kalau misalnya governmentnya overspending. Kayak misalnya pemerintah, the reasons why is Trump win, even though dia berbohong juga ya, win the election karena dia kan bilang si siapa namanya lawannya yang cewek itu Kamala kan dia bilang kita akan meningkatkan bantuan kita kepada Israel kan, yang pembayar pajak kan bilang ngapain kita bayar pajak terus uang kita kau pakai untuk bunuh-bunuh orang di sana. Nah itu sebabnya mereka nggak memilih, salah satu faktornya tidak memilih Kamala Harris, dia memilih Trump. Even though Trump kemudian memilih foreign secretary-nya itu, state secretary, foreign secretary-nya itu yang sangat suka dengan pendirian negara Israel. Ya, wassalamualaikum lah ya. That is politics. rugi. Tapi I like Trump for me ya. Banyak drama kayaknya. Polisi anaknya udah gede gitu. Ya Allah. Kemudian ya, kelembagaan historis atau historical institution dia menekankan long term impact political institution, shape economic policy yang sudah dilakukan sama dengan penjelasan sebelumnya. Kemudian ketiga, evolutionary political economy atau perkembangan politik ekonomi. Jadi develop evolutionary theories. Jadi dia menciptakan teori yang bisa menjelaskan perubahan kelembagaan. Jadi dia punya teori itu yang disebut dengan evolutionary political economy. Ya, bagaimana politik berdampak terhadap ekonomi dan berdampak pada perubahan kelembagaan. Jadi dia meng-highlight interaksi antara historical legacy atau legasi sejarah dan contemporary challenges, hambatan kontemporer. Apa yang disebut dengan historical legacy? Legasi secara sejarah kita apa yang kita punya? Kita punya Pancasila itu kan legasi sejarah ya. Kita nggak bisa merubah tuh Pancasila. Tapi undang-undang bisa kita rubah nggak? Undang-undang dasar. Bisa. Ya. Karena ada perubahan. Editing lah, ya adjustment. Kemudian keempat, pajak dan kesejahteraan. Jadi dia melihat bagaimana peran dari pajak ini dalam membiayai kesejahteraan satu negara. Dengan maintaining-nya state capacity, kemampuan negara, dan fostering democratic stability. Jadi kalau misalnya democratic stability itu refers to, kalau misalnya negara mensejahterakan masyarakat, dia akan aman, damai. Ya, dan itu akan menyebabkan satu negara itu menjadi stable. Jadi pajak itu penting. Salah satu permasalahan kita sebenarnya di Indonesia itu, tingkat kepatuhan pajak itu rendah sekali. Jadi pembayar pajak itu aja, sehingga yang itu saja terus yang dinaikkan itu.
angka bayarnya. Dari 11 menjadi 12. Karena dia nggak bisa mendapatkan pembayar pajak baru. Dulu ada tekniknya, dia bilang kalau setiap orang yang mau keluar negeri harus punya NPWP. Ya kan? Sudah punya NPWP kan kita lapor pajak tuh. Lapor pajak kan kita bisa mengaku bahwa kita jenis pekerjaannya apa? Rumah tangga, ibu rumah tangga. Rumah tangga nggak bayar pajak, bos. Tapi ternyata dia punya bisnis 3 toko di sebelah di belakang. Toko kan nggak punya perlu NPWP. Yang perlu NPWP itu CV sama PT. Mana ada UMKM punya CV sama PT? Nggak ada NPWP-nya. Nggak bayar pajak lah dia. Coba yang penjual sate depan tuh. Yang dia kalau penjual sate itu bakso nih ya, bakso nih. Tahu bakso, warung bakso. Saya pernah cerita nggak? Pernah ya? Yang saya naik mobil itu. Nggak, dia itu jual nasi goreng sama mie goreng. Dulu waktu datang pertama di Jakarta tuh, saya tinggal di Karet Pedurenan sini. Itu ada penjual nasi goreng sama mie goreng. Saya selalu beli di situ. Someday, I think like 2019, 2020, saya naik mobil, bapak itu yang nyetir. Jadi sopir Grab ya, kalau nggak salah Grab atau Gojek aja pegat ya. Iya, terus dia bilang, Pak, sekarang beralih jadi supir Grab. Terus dia bilang, enggak non, saya udah kasih apa bisnis itu, nasi goreng itu ke kemenakannya dia. Sekarang saya sudah punya mobil 3 dan udah beli rumah 2. Tahu nggak sih yang di Twitter yang ada mbak beli nasi goreng pakai kris, ya pas tinggal lihat ya 82 juta. Tukang nasi goreng jual nasi goreng. Jadi jangan kira penjual nasi goreng itu miskin ya. Kaya mereka tuh. Pasti nggak bayar pajak. Makanya jual bakso. Kalau mau kaya jadilah pengusaha. Ya. Jangan jadi PNS. Saya mau kalian semua jadi pengusaha ya. Biar kalian kalau datang ke saya udah kayak muka-muka sumringah, muka-muka kekayaan. Bukan muka-muka beban cicilan gitu loh. Ya Allah, cicilan tuh. Apalagi pay later kau adalah. Ini Miss mau bayar kulkas aja pay later. Jangan dibutuhkan. Ya, Buka kartu. kemudian Mahal nih. berikutnya James May My Honey. Ah. So James My Honey. Dia kenapa giginya ini? Oke, dia udah tua ya. Dia jadi dari California Berkeley, banyak banget dari California Berkeley. Kemudian sama ya, comparative historical analysis dan development studies. Buku yang terkenal kolonialisme dan postcolonial development. Sebenarnya buku ini itu menjelaskan sederhananya begini ya. Kenapa suatu negara itu kalau dijajah oleh negara tertentu dia makmur, tapi kalau dijajah oleh negara ini miskin. Kayak semua negara jajahan Inggris itu maju. Kok bisa? Nggak sebesar penjajah. Negara yang dijajah oleh Belanda miskin semua, nggak ada yang maju. Nah, apa yang menyebabkan bisa seperti itu? Pertama, ada yang disebut dengan colonial legacy. Jadi Inggris itu dia menjajah tapi dia perbaiki cara berpikirnya, dia didik baik-baik. Kalau Belanda itu menjajah, dia bikin bodoh kau. Kau nggak boleh sekolah, yang boleh sekolah itu hanya yang menjabat-pejabat saja. Kalau Inggris enggak, kau sekolah semua. Kau perbaiki ini cara memerintah yang bagus, coba lihat hasilnya. Malaysia, Singapura, Hong Kong, itu bagus semua. Australia, Kanada, it's all good. Coba lihat Belanda. Assalamualaikum ya. Dapat ini Miss naturalisasi Miss. Kemudian empat dependence ya. Kenapa dulu kita lihat bagaimana tidak ya? Kita dijajah 350 tahun, mau tidak kita copy paste sesuatu lah dari 350 tahun itu. Jadi dia menjelaskan bagaimana kelembagaan dari awal itu memiliki kemampuan untuk memilih ya. Jadi
model kelembagaan seperti apa yang mereka akan pakai. Jadi kalau kita pada saat kita merdeka kan kita milih kita mau jadi negara seperti apa. Demokrasi, republik demokrasi. Tapi ujung-ujungnya rasa kerajaan. Ya enggak sih? Enggak ya? Ya, salah ya. Terserah ya kan nggak ada benar dan salah kan? Kita kan di fase cari kelembagaan. Cari alasan. Kemudian critical juncture seperti tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi dalam perjalanan sejarah itu kita selalu punya sebenarnya dulu ketika kita merdeka kita harus kita kan berada dalam critical juncture. Lebih baik atau lebih buruk. Kemudian keempat, komparatif politik atau perbandingan komparatif metodologi atau metodologi perbandingan. Jadi dia melihat dia mengembangkan metodologi kualitatif dengan menggunakan pendekatan histori untuk menganalisa proses perkembangan kelembagaan yang kompleks. Ya sama dengan kalau maksudnya seperti ini ya. Jadi dia komparatif metodologi itu sebenarnya dalam bukunya itu dijelaskan komparatif metodologi komparasi ya. Dia bandingkan negara yang dijajah oleh Inggris dengan dijajah oleh negara lain, Spanyol, Belanda, yang majority negara penjajah pada zaman dulu itu, dan dia melihat kok bisa misalnya negara ini dibandingkan ya dari penjajah-penjajah itu kok bisa negara jajahan Inggris itu dia maju, begitu. Hasilnya seperti itu ya. Model kelakuan penjajahnya yang beda. Jadi dia membawa struktur kelembagaan yang berbeda. Next, Margaret Weir. Weir. Dia kan cakep loh. Kalau muda pasti cakep dia. Fokus ya pada social policy, urban policy. Beliau dari Amerika Serikat, kemudian PhD-nya dari California Berkeley. Buku terkenalnya The Politics of Social Policy di Amerika Serikat. Nah, kemudian 4 teori utamanya. Pertama adalah pengaruh kelembagaan. Jadi dia melihat political institution atau kelembagaan politik dan strukturnya memiliki peran penting pada pembangunan, penerapan kebijakan serta hasil dari social welfare policy. Jadi kelembagaan politik itu semua masuk ya, menterinya, presidennya, DPR-nya dan sebagainya itu semua berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau Anda hanya memilih presiden yang tepat tanpa memilih wakil rakyat yang tepat atau wakil dewan yang tepat, ya sama aja hasilnya. Kemudian kebijakan dan ketimpangan. Jadi kebijakan sosial adalah kunci penting ya dalam mengatasi ketimpangan sosial. Dan kebijakan ini dipengaruhi oleh keputusan politik dan framework kelembagaan. Kenapa dipengaruhi oleh framework kelembagaan? Karena harus ada, misalnya contohnya, kita punya kelembagaan yang khusus mengatur tentang kemiskinan, mengatasi kemiskinan. Berdampak efektif atau tidak? Jangan lihat dari kelembagaan organisasinya ya, tapi lihat dari orangnya, pelaksanaan. Kemudian ketiga, urban governance atau pemerintahan perkotaan. Jadi itu kemiskinan itu dibagi menjadi dua. Ada kemiskinan perkotaan, ada kemiskinan pedesaan. Jadi dia melihat pemerintahan perkotaan yang baik atau efektif itu adalah langkah yang sangat vital untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan fokus bagaimana pemerintah atau pemerintah lokal bisa berinovasi untuk mengatasi ketimpangan ini. Sederhananya gini, orang ke kota itu namanya urbanisasi, itu karena dia pengen cari pekerjaan atau penghidupan yang jauh lebih layak. Karena mereka semua berkumpul di kota, maka permasalahan kota itu sebenarnya jauh lebih kompleks dibandingkan pedesaan. Nah, menurut dia, kalau kelembagaan itu bisa menciptakan struktur kelembagaan, model kelembagaan yang bagus di perkotaan, maka masalah itu bisa selesai. Sederhana ya. 4. Welfare state development. Sederhana kita bisa mengatakan seperti ini. The evolution of welfare states deeply rooted in historical. Jadi evolusi dari welfare state
Kalau kita bicara tentang welfare state, kita bicara tentang negara bertanggung jawab tetap terhadap kesejahteraan. Itu berakar pada sejarah, kelembagaan, dan konteks politik dengan menggarisbawahi atau meng-highlight keterhubungan antara kebijakan atau policy decision, keputusan kebijakan, dan broader societal outcomes atau hasil sosial secara luas. Artinya seperti ini. Jadi evolusi tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan itu dipengaruhi oleh sejarah, konteks sejarah. Saya berikan contoh misalnya negara Amerika, saya contoh begini ya, kesehatan dulu tidak ditanggung pemerintah, kemudian ditanggung pemerintah, kemudian ditanggung setengah oleh pemerintah, itu bisa modelnya seperti itu. Jadi dia berevolusi. Kenapa dia berevolusi? Karena ada konteks politik di belakang hal tersebut. Ya, sama contohnya kalau kita bicara banyak contoh di Indonesia ya, kayak pupuk subsidi. Dulu di zaman Pak Jokowi yang disubsidi itu dari, saya lupa ya angkanya ya, ini jangan dikutip nih. Dari 76 jenis pupuk, kalau bukan 76, 72 dirubah menjadi kalau nggak salah 6. Jadi dikecilkan jenis pupuknya. Kalau sekarang dari Pak Prabowo kuotanya ditambah 100%. Jadi Pak Prabowo bagus dalam sektor pertanian ya. Next, Stephen Hogarth. Beliau lahir di Amerika, kemudian masih dari California, Berkeley. Dia specializing on hubungan internasional dan comparative political economy. Buku yang terkenal The Political Economy of Asian Financial Crisis. Kemudian ada 4 teori utama. Pertama, developmental states. Jadi dia mem-highlight bagaimana peran penting dari negara dalam membentuk kebijakan yang bisa mendukung industri. Contoh kasus di dalam bukunya ini termasuk Jepang ya, Jepang, kemudian Singapura, kemudian Korea Selatan. Dan dia juga meng-highlight efisiensi birokrasi dan intervensi strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat di East Asia atau Asia Timur. Ya, ini perbedaan kalau kita lihat Asia, Asia itu yang dikenal kalau kita bicara Asia itu kan Cina. Kalau sekarang ya, tapi Asia itu banyak, Bos. India itu Asia, Pakistan itu Asia. Tapi apa bedanya Asia Pasifik dengan Asia sebelah sini? Makin ke sini dia makin miskin. Itu kan fakta ya. Kita boleh salah, kita nggak boleh dijudge kalau kita bicara kelembagaan. Kemudian ya, krisis ekonomi. Jadi dia mempelajari bagaimana pemerintah merespon financial crisis, focusing pada pilihan kebijakan, kemudian institutional constraint atau hambatan kelembagaan, serta konsekuensi sosiopolitik dari penurunan ekonomi tersebut. Saya berikan contoh teman-teman. Ketika terjadi krisis ekonomi 97-98, salah satu negara yang dengan dampak besar itu Indonesia juga termasuk Korea Selatan. Korea Selatan pada saat itu, mungkin sudah pernah cerita di kelasnya, untuk bisa keluar dari krisis ekonomi itu 97-98 itu masyarakat itu secara sukarela memberikan emasnya kepada negara. Enggak diganti uangnya, dikasih. Kita punya emasnya dikasih pada negara. Supaya nilai tukarnya itu dia stabil, dia nggak terlalu tinggi terhadap dolar. Kita enggak demo kita berhari-hari. Turun. Ya, jadi kan beda ya. Kemudian demokratisasi, jadi dia melihat keterkaitan antara pembangunan ekonomi, kemudian stabilitas rezim, serta transisi dari pemerintahan otoritarian ke demokrasi. Ini contohnya Indonesia ya dalam bukunya. Ya. Jadi begini, kita ada perubahan nggak yang baik dari otoritarian menjadi demokrasi? Do you think it's better? Think so. I remember my mother, karena my mom kan PNS ya.
Beliau kalau milih pemilu itu pasti Golkar. Karena partai PNS itu adalah partai Golkar. Sampai sekarang milih Golkar. Kalau ditanya kenapa milih Golkar, Mak? Karena dari dulu Mama milih itu Golkar. Luar biasa Golkar itu. Persistensinya dia cerita. Jadi apa apa partai Kopri, apa nih? Apa namanya? Korpus Pegawai Republik Indonesia apa namanya? Korpri ya. Itu adalah Golkar. Itu jokes in my home ya. Kemudian keempat, international institution atau kelembagaan internasional. Jadi dia melihat bagaimana organisasi global ya, seperti IMF, World Bank, kemudian norma itu mempengaruhi domestic politics, kebijakan domestik, kemudian reformasi ekonomi dengan menekankan dampak pada pemerintahan serta krisis manajemen. Saya berikan contoh, dulu kita 9798, dari kita pasarnya tertutup. Model pasar kelembagaannya tertutup kan? Setelah kemudian kita terima bantuan dari IMF, dibuka lah pasarnya. Sampai sekarang kau lihat itu semua. Coba kau lihat masih di Plaza Festival, kau catat itu berapa brand yang bukan dari Indonesia. Texas, Indonesia atau bukan? I think Indonesia ya. Kayaknya Indonesia. Tapi mampu dia membrand Texas itu menjadi kayak seolah-olah brand Amerika, tapi bukan. McD, Amerika. Di atasnya Starbucks, Amerika. kayaknya Purabaya Amerika. Sampingnya Amerika. Coba. Kayak itu. Indonesia bisa. Itu kafe ya? Kafe sama outlet. Iya, kayak Bukan ada jual kafe outlet. buat jual merchandise gitu. Ya, alhamdulillah ya. Ada tersedia di situ. Oke, ada pertanyaan? Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang konstruktivisme. Ya. Sudah dapat di kelas lain. Baru sih pasar doang kan dasar doang. Dasarnya dibeli-beli. Oke, teman-teman. Kita cukup sampai di sini. Ada pertanyaan?